Kisah Islamnya Bilal bin Rabah al-Habsyi dan penderitaannya. Bilal al-Habsyi adalah sahabat yang masyhur. Ia muazin tetap Masjid Nabawi. Pada mulanya ia adalah seorang budak milik orang kafir. Kemudian ia memeluk Islam yang menyebabkan ia banyak menerima berbagai siksaan. Umayyah bin Khalaf adalah seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ia membaringkan Bilal di atas padang pasir yang sangat panas di terik matahari, seraya meletakkan batu besar di dadanya, sehingga Bilal sulit bergerak sedikit pun. Lalu dikatakan kepadanya, "Apakah kamu siap mati seperti ini atau tetap hidup dengan syarat kamu meninggalkan Islam?" Bilal tetap berkata, "Ahad, Ahad," yang artinya hanya satu yang berhak disembah. Pada malam hari ia dirantai dan dicambuk terus-menerus sehingga badannya penuh dengan luka. Dan pada esok harinya, dengan luka itu ia dijemur kembali di padang pasir yang panas sehingga lukanya semakin parah. Tuanya berharap ia akan meninggalkan Islam atau mati perlahan dengan cara tersebut. Orang yang menyiksa Bilal silih berganti, kadangkala Abu Jahal atau Umayyah bin Khalaf, bahkan orang lain pun ikut menyiksanya. Setiap orang berusaha menyiksanya dengan lebih berat. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat hal ini, ia menebusnya dan segera memerdekakannya. Faedah yang dapat kita ambil dari kisah di atas adalah orang-orang Arab musyrik telah menjadikan berhala sebagai sesembahan mereka, dan sebagai lawannya Islam mengajarkan tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan dari lisan Bilal selalu terucap Ahad, Ahad, karena hubungan dan cintanya yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sangat melihat cinta yang palsu. Seseorang dicintai tentu akan merasa nikmat bila disebut namanya. Kadangkala tanpa tujuan yang jelas namanya akan disebut-sebut. Lalu bagaimana dengan cinta itulah yang membuat Bilal radhiyallahu anhu telah disiksa, sehingga penderitaan demi penderitaan menimpanya. Meskipun para pemuda kafir Mekah menggiring dan menghinanya di jalan-jalan, ia terus berkata, Ahad, Ahad. Inilah kehidupan yang pernah ia alami sampai Nabi SAW menjadikannya sebagai muazin yang selalu berkhidmat, mengumandangkan azan, baik ketika tinggal maupun ketika dalam perjalanan. Setelah Nabi SAW wafat, ia tetap tinggal di Madinah Thayyibah. Hanya saja ia tidak tahan melihat tempat Nabi SAW yang telah kosong, sehingga ia berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk berjihad, dan beberapa lama ia tidak akan kembali ke Madinah. Suatu ketika ia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Wahai Bilal, betapa zalimnya kamu sehingga kamu tidak menziarahiku." Begitu bangun dari mimpinya, ia segera pergi ke Madinah. Setibanya di sana, Hasan dan Husain memintanya mengumandangkan azan. Ia tidak dapat menolak permintaan orang-orang yang sangat dicintainya itu. Ketika mulai azan, terdengarlah suara azan seperti pada masa hidup Rasulullah SAW. Suara itu sangat menyentuh hati orang-orang yang mendengarnya, sehingga para wanita keluar dari rumah-rumah mereka dengan meneteskan air mata. Ia tinggal beberapa hari di Madinah, lalu kembali ke Damsyik dan wafat pada tahun ke-20 Hijriyah.